Ini tadi loh, tiba-tiba ada orang tanpa dosa yang bilang bahwasanya, oh ya udah lu beli koin gua aja, harganya flat kok, bakal ada yang banyak yang beli. Gila lu semua ya. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC. Oke, semuanya kali ini saya akan membahas tentang modus-modus banyak sekali yang tentang mining coin yang menawarkan iming-iming profit setiap hari entah dari 0,1% hingga 1% ataupun skema apapun yang lainnya yang berbasis mengaku cryptocurrency di Indonesia, yang dimana itu sistem yang menurut saya adalah sangat-sangat salah. Walaupun nama koin tersebut atau nama token tersebut itu udah sangat-sangat terkenal, tapi terkenal itu tidak menjamin akan tentang penjaminan dana-dana kalian yang ada atau yang kalian investasikan itu tadi. Oke, jadi sebelum itu ya, sebelum kalian memutuskan untuk masuk ke dalam dunia atau area seperti itu, nah kalian tidak ada salahnya untuk memahami video ini, baik yang belum ataupun yang sudah. Karena menurut saya ilmu-ilmu seperti ini adalah sangat penting ya bagi kalian yang ingin berkecimpung di dalam dunia cryptocurrency ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau terjadi kerugian secara finansial ataupun kerugian lainnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang begitu sensitif yang seperti itu ya. Jadi bagi orang yang pertama kali ngelihat saya ya, mungkin saya kenalan dulu. Saya ini Andi Firmansyah. Saya Direktur Utama PT Edukasi Digital Aset Indonesia yang memang di bidang konsultasi dan edukasi tentang apa itu cryptocurrency dan bagaimana sistemnya. Oke, sekaligus saya adalah CEO and founder dari ESX Token, ya kan, sebuah token ciptaan Indonesia yang tanpa ICO ataupun IEO ataupun IPO dan lain sebagainya. Ini token adalah semuanya dulu full airdrop ya dulu. Saya mengakui bahwasanya diri saya ini belum benar. Saya mengakui bahwasanya token saya pun belum bisa sehebat apapun itulah dan lain sebagainya, karena memang saya merintis dari bawah. Tapi setidaknya saya itu nggak membuka ICO ataupun IEO dan lain sebagainya seperti itu ya. Saya tidak meminta penggalangan dana dari siapapun. Ini saya murni hasil sendiri sampai seperti ini. Jadi yang bilang bahwasanya saya anak misalkan lu sok tahu lu dan lain sebagainya, saya alhamdulillah udah berkecimpung di dalam dunia ini selama bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat bahwasanya lu sok tahu lu kayak pernah bikin token, sudah, saya sudah bikin token, sudah. Lu sok tahu kayak pernah masuk CMC dan Kunico, sudah. Saya sudah masuk CMC, saya sudah masuk CoinGecko, saya sudah masuk market top dunia dan lain sebagainya. Oke, jadi yang bertanyakan seperti itu tolonglah nggak usah terlalu dipedulikan. Yang penting kalian nonton video ini sampai habis supaya kalian paham. Oke, yang pertama kita bicara tentang mining. Apa sih itu mining? Menurut di Google ya kan, definisi mining adalah aktivitas penambangan mata uang kripto yang diiringi dengan percatatan sistem transaksi dari satu atau mata uang kripto lainnya yang kemudian dikirimkan ke penyimpanan dalam format blok informasi. Oke, mining itu seperti ini ya menurutnya, menurut ensiklopedia atau menurut Google atau menurut Alpari dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya mining itu definisinya tuh banyak sekali teori di atas kertas, tapi secara singkat mining adalah proses penambangan yang dimana menghasilkan suatu blok, yang dimana blok itu dikumpulkan menjadi satu dan akhirnya kita mendapatkan reward. Reward itu berupa koin ya. Misalkan mining Bitcoin berupa Bitcoin senilai 0,0000 sekian Bitcoin kayak gitu. Jadi setiap ininya. Nah, mining itu ada dua. Yang pertama itu tentang yang seperti itu. Lalu yang kedua, para miner itu dibutuhkan untuk proses pemindahan dari wallet satu ke wallet yang lainnya. Misalkan Anda main di market A, lalu Anda pengen memindahkan Bitcoin kalian ke market B. Nah, butuh nih seorang miner, butuh nih orang yang mempunyai alat minernya ini tadi, entah dia cloud mining, entah dia server sendiri dan sebagainya. Anda market A pengen mindahin Bitcoin kalian ke market B. Kalau misalkan tidak ada jasa miner, maka transaksi Anda tidak akan bisa pernah diproses. Nah, dari transaksi tersebut dia itu dia mematok harga fee yang memang sudah standarisasi miner seluruh dunia ya, yang itu sangat-sangat kecil ya. Walaupun sangat-sangat kecil, tapi transaksi blockchain itu banyak banget setiap detiknya. Jadi miner itu semacam tidak akan pernah ada habisnya bekerja gitu kan. Misalkan Anda mengirim duit 100 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin, satu Bitcoin ke market B itu tadi, Anda pengen pindahkan ke market kalian atau
ke wallet pribadi kalian. Nah, untuk memindahkan tersebut itu kan membutuhkan jasa mining gitu kan, membutuhkan jasa miner, atau miner itu adalah orang yang mining gitu kan, itu disebutnya miner. Nah, para miner tersebut menawarkan harga misalkan oh ya udah Rp15.000 kayak gitu kan. Nah, jadi jasa itulah yang disebut mining itu tadi. Jadi mining ada dua macam. Yang pertama itu untuk bahasa kasarnya untuk mendapat koin tersebut, dan yang kedua adalah untuk proses pemindahan dari market A ke market B gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, semuanya harus tahu, Anda itu juga harus tahu bahwasanya token dan koin itu dua hal yang sangat benar-benar berbeda. Oke, jadi orang bilang misalkan dulu itu jadi DP itu namanya UX coin ya. Semua orang beranggapan bahwasanya itu adalah koin, padahal itu hanya namanya saja. Yang pertama-tama harus kalian tahu itu koin dengan token itu dua hal yang sangat berbeda. Oke, kalau koin itu induknya, kalau token itu yang bernaung di dalam koin tersebut, gitu kan? Jadi kalau misalkan koin itu adalah induknya dan yang mempunyai servernya, begitu. Tapi kalau misalkan token itu adalah si anaknya atau sebuah cryptocurrency yang bernaung di dalam server tersebut. Ibarat kata kalau handphone ya kan, Oppo itu induknya, Realme itu anaknya. Si Realme itu juga Oppo tapi beda brand seperti itu, tapi dia berinduk ke dalam Oppo. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, biasanya kalau misalkan orang bikin token itu pasti berinduk ke dalam sebuah koin. Kalau kalian bikin token gitu kan. Misalkan di sini di Bitcoin ini kita bisa bikin di sini dengan bernaung dari Bitcoin, bisa yang paling terkenal itu dan yang paling banyak itu adalah ERC20. ERC20 adalah anaknya atau induknya ini adalah Ethereum ini. Nah, ETH ini disebut koin ERC20. Jadi semua koin yang berinduk di dalam ETH itu berbasis ERC20. Jadi ada banyak perbedaan di antara token dengan koin. Nah, bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau memang kalian pengen tahu itu token apa koin. Nah, tapi hal yang paling gampang adalah ini kan untuk para pemula. Jadi yang gampangnya saja, Anda pergi ke Coin Market Cap, lalu search nama koin yang pengen Anda carinya itu tadi ya. Cari yang nama koin tersebut. Misalkan saya contohkan salah satu token Indonesia itu yang sudah sangat terkenal, dia tembus ke dalam satu market top dunia, itu namanya Tokoin. Tokoin ini sekarang harganya Rp383,53 dengan sirkulasi 24 jam ini sebesar Rp2.374.000.000. Dan di sini dia berlogo token. Nah, di sini nih. Di sini adalah token. Nah, tapi kalau misalkan koin, ini di sininya bukan token tulisannya, tapi tulisannya koin. Contoh cryptocurrency Indonesia itu yang udah berbentuk koin adalah Vexanium. Di sini kalau kita klik Vex, keluar Vexanium. Nah, ini adalah crypto Indonesia juga ya. Dia sudah berbentuk koin. Di sini ya. Nah, kalau memang udah berbentuk koin kayak gini berarti dia koin. Jadi kalian harus bisa membedakan antara token dengan koin. Oke, kalau memang sudah kalian tahu bagaimana cara membedakan token dan koin, nah terus hal selanjutnya yang harus kalian tahu adalah token itu tidak bisa di-mining. Ingat sekali lagi ya, token tidak bisa di-mining. Yang bisa di-mining itu adalah koin. Oke, jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Intinya token nggak bisa di-mining apapun alasannya. Oke, kalau misalkan koin itu bisa di-mining. Oke, jadi paham ya sampai situ. Jadi kalau misalnya ada yang bilang token itu bisa di-mining ya itu menurut saya bullshit ya. Itu menurut saya bullshit banget itu. Kalau misalkan koin baru bisa di-mining. Oke, sekali lagi token nggak bisa di-mining, hanya koin yang bisa. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kalian tahu adalah membuat token atau membuat seperti yang di belakang saya ini kan ESX token ini kan ERC20 juga ya. Membuat token itu gratis. Membuat token apapun itu gratis ya. Hanya membayar server dan sebagainya itu hampir gratis lah. Hampir tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian dibilang bahwasanya membuat token ini tuh bla 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 ribet dan lain sebagainya, itu semuanya gratis. Jadi membuat token-token seperti itu semuanya gratis ya. Jadi tidak ada nilai yang mengikat dia. Mau dia bikin supply-nya 1 juta, mau dia bikin supply-nya 2 juta. Supply itu banyaknya koin. Banyaknya token tersebut. Mau dia dibikin harganya 1 juta rupiah per koinnya, itu tidak ada alat pengikat, ada alat pengukur yang bisa mengikat, oh ini harus harga sekian. Enggak, itu semua tergantung yang buat. Dan itu semuanya gratis,
free. Oke, yang jadi kalau memang ada yang bilang ini harganya mahal, ini harganya murah, itu nggak ngaruh semuanya, Jadi yang namanya membuat harga tersebut itu tergantung dari developernya. Mau dibuat harga satu bijinya 1 miliar juga bisa. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ada orang yang mau membelinya dan sebesar apa utilitas dan use case-nya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang apa itu utilitas dan use case-nya. Kalau memang membuat koin ada biaya-biaya tambahan, tapi tidak menjamin bahwasanya sesuatu yang sudah berubah menjadi koin itu akan bernilai tinggi. Itu tidak menjamin adanya. Oke, tidak ada jaminan seperti itu. Seperti Vexanium, dulu dia mainnet itu adalah proses perubahan dari token ke koin. Walaupun dia sirkulasinya udah besar, tapi harganya tetap turun terus-menerus. Karena apa? Utilitasnya tidak terlalu besar atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Dalam artian, utilitasnya tidak mampu untuk melawan pasar yang sekarang atau sedang trendon dan sebagainya. Tapi intinya, walaupun dia koin itu tidak menjamin kalau harganya bakal naik. Bahkan Bitcoin sendiri saja, itu harganya bisa naik turun, tergantung utilitasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, bahwasanya banyak orang yang bermodus yang mengiming-imingi profit per hari dan sebagainya itu dengan membangga-banggakan ini udah listing di CMC loh, ini udah listing di CoinGecko loh, berarti udah nggak bakal bisa scam dan sebagainya, bla 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 bla. Aduh, use logic man. Oke, gunakan akal dan pikiran kamu. Kamu tidak ada salahnya untuk menonton video ini sampai habis. Intinya yang mau saya kasih tahu adalah listing CMC itu gratis tanpa biaya apapun asal memenuhi persyaratan yang ada. Yang bilang so tahu suruh debat sama saya sini. Yang bilang so tahu suruh debat sama saya. Saya listing CMC di ECX token ini itu sepenuhnya gratis. Saya mengajukan ketika saya sudah memenuhi kriteria syarat. Jadi setiap market cap itu mempunyai kriteria masing-masing. Oke, saya contohkan. Apabila syarat listing di CoinGecko, oke, kalian semua tahu CoinGecko kan? Nah, CoinGecko ini syaratnya hanya mudah, mempunyai volume yang stabil dan sudah terdaftar di satu market yang sudah CMC. Itu persyaratan di CoinGecko, gitu ya. Kalau persyaratan CMC itu lebih berat lagi. Untuk masuk ke dalam CMC itu persyaratannya yang pertama harus mempunyai website, harus mempunyai produk, harus mempunyai white paper yang jelas, harus yang mempunyai roadmap yang jelas, harus mempunyai real team. Jadi timnya ini bukan anonim, aslinya nampilin muka siapa CEO-nya, siapa foundernya, dan lain sebagainya seperti itu. Dari semua persyaratan tersebut terus ada persyaratan tambahan, minimal listing di 2 market CMC. Jadi harus udah listing di 2 market baru bisa daftar di CMC. Setelah itu yang paling dia mempunyai kriteria standar volume untuk di listing di dalam CoinMarketCap. Jadi kalau semua kriteria tersebut itu sudah terpenuhi, langsung otomatis ke CMC. Saya daftar CMC itu pagi hari, sorenya langsung di ACC. Karena apa? Waktu dulu ECX token ini telah memenuhi semua kriteria syarat untuk masuk ke dalam CoinMarketCap atau CMC. Jadi kalau memang ada orang yang bangga sudah masuk CMC dan sebagainya, itu bukan kebanggaan. Memang sebuah cryptocurrency itu wajib untuk masuk ke dalam CMC. Jadi bukan berarti CMC adalah alat tolak ukur untuk menjadi sebuah jaminan bahwasanya koin atau token yang sudah masuk CMC itu adalah yang bagus. Enggak ada yang jaminan seperti itu, enggak ada. Intinya masuk CMC itu gratis asalkan kalian atau token kalian atau produk kalian itu sudah memenuhi semua kriteria yang ditawarkan oleh CMC atau yang dipersyaratkan oleh CMC. Lalu yang keempat berhubungan dengan yang ketiga. Listing di market itu gampang guys. Jadi kalau memang ada sesuatu yang menawarkan bahwasanya ini udah listing di CMC, ini udah listing di market A, market B, market C dan lain sebagainya, bla 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 bla. Bukan rahasia umum lagi bahwasanya saya mengatakan hampir semua market itu persyaratannya cuma satu. Hampir semua market persyaratannya cuma duit. Oke? Cuma duit. Jadi asalkan Anda punya duit misalkan 50 juta, 100 juta, langsung listing market di tersebut jebret. Atau bahkan market setara Indodax aja dia mempunyai taraf harga sendiri. Kalau memang kalian tahu, itu juga udah bukan rahasia sih. Indodax itu mengumumkan resmi bahwasanya persyaratan masuk ke Indodax dengan bayar adalah yang pertama harus menjadi top 100 CMC, yang kedua adalah bayar 10 Bitcoin, oke? Bayar setara dengan 1 miliar rupiah. Kalau harga Bitcoin adalah 100 juta rupiah. Jadi mau listing di market apapun itu nggak ngaruh guys, nggak ngaruh banget kalau memang utilitasnya itu nggak ada.
mungkin dia bakal pump sejenak, atau mungkin tiba-tiba down dan lain sebagainya. Jadi listing di market itu bener-bener gampang asal punya duit dan memenuhi persyaratannya. Sebenarnya yang paling pertama duit sih, yang paling pertama duit gitu, yang paling pertama duit, oke? Jadi kalau memang ada orang yang membangga-banggakan bahwasanya ini udah listing di market dunia dan sebagainya, itu nggak menjamin sama sekali tentang keberadaan koin tersebut. Itu bener-bener mantap, itu nggak menjamin sama sekali. Ya seperti YSX kan udah listing di Bilaxi dan Vinda, dan dia juga udah mempunyai produk sendiri, atau bahkan saya sudah mempunyai market, itu nggak ngaruh sama sekali untuk mendongkrak harga. Itu nggak ngaruh sama sekali, itu semuanya tergantung utilitas dan use case-nya. Bagaimana tata cara si token tersebut itu bisa beranjak naik harganya gitu ya. Lalu yang kelima, hal-hal yang udah mulai menjurus ke intinya ya. Semua koin itu bisa di-mining. Token nggak bisa ya. Semua koin itu bisa di-mining, tapi nggak semua koin itu bisa berharga. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalian ingat nggak, misalkan kalian itu ikut sebuah project yang bernamakan koin ini, katanya harganya itu misalkan satu koinnya itu misalkan 20.000 atau 50.000. Ternyata waktu kalian lihat itu di market itu harganya turun terus menerus. Nah, misalkan gini, dia menjanjikan 1% per hari. Kalian membeli token tersebut besar 1000 koin. Jadi kalau 1% itu kan 10 koin. Per hari dikasih tuh 10 koin, 10 koin, 10 koin, 10 koin, 10 koin kayak gitu kan. Tapi harganya makin lama makin turun, dan sampai ada juga yang benar-benar nggak berharga. Ada kan yang seperti itu? Oke? Jadi intinya semua koin itu bisa di-mining, tapi semua koin nggak semua koin itu bisa berharga seperti Bitcoin. Jadi jangan mimpi bahwasanya hanya ada yang bilang koin ini bisa melebihi Bitcoin, dan itu semua bullshit. Lo kira ngelawan Bitcoin gampang? Bitcoin adalah cikal bakal pertama kali muncul cryptocurrency, nggak akan ada yang bisa nyalip dia. Sampai tahun jebot juga nggak bakal bisa ada yang nyalip harga Bitcoin 100 juta. Ethereum saja yang itu salah satu ISO yang paling sukses itu aja hanya bisa tembus harga sekian. Logikanya dari mana emang? Apa namanya itu sampai ngaku-ngaku bisa ngalahin Bitcoin dan sebagainya? Itu ngayal, Bung. Nggak bakal bisa, guys. Bukan gak bakal bisa, itu hal-hal yang sangat benar-benar sulit ya. Bitcoin aja butuh berpuluh-puluh tahun untuk diakui dunia dan untuk sampai ke harga sekarang gitu kan. Bukan berpuluh-puluh tahun ya, bertahun-tahun. Apalagi token-token yang baru muncul, apalagi koin-koin yang baru muncul gitu, bermimpi mengalahkan Bitcoin. Itu kan sesuatu yang gak logis menurut saya ya. Lalu yang keenam, harga itu 90% tergantung utilitas dan use case. Oke, bahasa gampangnya kayak gini. Utilitas dan use case itu adalah berhubungan dengan kegunaan. Jadi percuma nih kalian dijanjiin koin tersebut akan naik dan sebagainya bla 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 bla. Tanya dulu utilitasnya apa, tanya dulu use case-nya apa, tanya dulu kegunaannya itu apa. Saya contohkan ya, misalkan dulu Bitcoin itu use case-nya dan utilitasnya adalah sebagai alat transaksi. Alat transaksi di mana pengiriman dari ini supaya terjadi transparansi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan itu memang semua sudah mencakupi cryptocurrency semuanya. Seperti itu Bitcoin dulunya. Jadi Bitcoin diciptakan itu sebagai alat transaksi transfer supaya tidak ada kebohongan, supaya tercatat transaksinya, bisa dicek semua orang, dan nggak ribet mau ngirim dari belahan dunia mana ke belahan dunia mana. Itu pertama kali Bitcoin diciptakan kayak gitu ya. Lalu ditirulah sama Ethereum. Ethereum berubah menjadi bentuk koin dan utilitasnya sama seperti Bitcoin, tapi Ethereum menawarkan harga yang lebih murah daripada Bitcoin. Jadi misalkan Bitcoin dan Ethereum itu utilitasnya hampir-hampir sama, tapi bedanya biaya kirimnya itu masih lebih murah Ethereum daripada Bitcoin kayak gitu kan. Nah, misalkan banyak sekali ide-ide di koin Indonesia itu yang ide-idenya bagus tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Begitu pula juga saya. Misalkan contohnya saya ya, YSX token itu utilitasnya itu sebagai alat pembayaran edukasi. Use case-nya itu sebagai alat pembayaran di aplikasi Expert Student Class. Bagi semua orang yang pengen belajar tentang cryptocurrency itu menggunakan aplikasi Expert Student Class gitu kan ya, menggunakan aplikasi Expert Student Class ini dan membayar menggunakan YSX token. Begitu pertama awalnya mulai, tapi ya nggak segampang orang yang kira lah menggunakan seperti itu. Lalu ada juga koin Indonesia yang menjadi mapping ya kan, jadi seperti kayak Google Map. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi tersebut ngasih tahu bahwasanya ada kecelakaan di sini, ada kecelakaan di situ, nanti bisa dikasih tahu, nanti dapat koin tersebut bisa dijual, ada yang seperti itu. Lalu ada juga yang penggunaannya itu semacam kayak media pemotong jalur tengkulak. Di koin Indonesia itu saya lupa namanya, bahwasanya dia itu
menghubungkan antara si petani dengan si langsung yang pembeli. Jadi dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau misalkan biasanya kan petani itu kan dijual dulu ke pemborong dijual ke pasar dijual ke orang. Nah, ada koin atau ada sebuah token yang beridekan supaya gimana caranya supaya petani ini bisa mendapatkan harga lebih tinggi dan kita sebagai konsumennya itu mendapatkan harga yang lebih murah. Biasanya kan kalau misalnya petani itu ngejual misalkan goceng, misalkan doang nih, misalkan nggak usah diprotes nanti, misalkan goceng, terus ke pemborong 6.000, ke toko 7.000 sampai ke tangan konsumen 8.000 gitu kan. Nah, kalau memang itu jalurnya semuanya dipotong, kan si petani ini bisa untung 6.000 gitu. Misalkan tadinya goceng bisa dijual 6.000 dan si konsumen itu juga merasa senang karena yang biasa dia beli 8.000 dia bisa langsung beli 6.000 rupiah. Jadi merasa saling diuntungkan kayak gitu. Ada token yang begitu. Ada juga penggunaan token itu yang untuk game, semacam token game dan sebagainya gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah token yang kalian ikuti, koin yang kalian ikuti, itu tanyain dulu utilitasnya apa, use case-nya apa. Jangan-jangan tidak ada utilitas dan use case-nya. Dia hanya ditanya utilitasnya malah bilang jawabnya mining, ditanya use case-nya malah buat alat pembayaran mining. Lah, situ sehat. Kalau semuanya di mining, yang beli siapa? Logikanya lah, Kak. Jadi gini, dia si owner buat token gratis, terus dikasihin ke kalian yang katanya di mining itu. Setiap hari kalian dikasih, setiap hari kalian dikasih, setiap hari kalian dikasih. Kalau Anda ingat tadi perkataan saya yang di awal, token itu semuanya gratis tergantung harga dari si developer yang buat. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mau beli terus-menerus? Kalau tidak ada use case-nya, siapa yang mau beli gitu? Misalkan ya contoh token yang untuk game itu tadi, orang beli itu berarti orang yang butuh untuk bermain game. Misalkan token yang tadi petani, orang beli itu karena dia butuh untuk memakai si jalur pemotong tengkulak itu tadi, kayak gitu kan. Misalkan orang beli ESX token dibeli untuk apa? Untuk supaya orang membayar jasa edukasi di perusahaan kita, misalkan kayak gitu. Nah, kalau dia nggak ada utilitas sama use case yang sama sekali, situ mimpi harga bisa nyampe naik terus itu nggak bakal bisa lah. Yang ada bakal semua orang bakal turun. Yang tadinya harga satu koin itu 1 juta rupiah bisa sampai ke 100 perak. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi nggak bakal ada koin atau token bisa bertahan selama tidak ada utilitas dan use case yang mantap. Tanyain dulu, kalau misalkan kalian smart, tanyain dulu utilitasnya itu sebagai apa, penyamin harga itu stabil itu apa gitu. Bahkan orang-orang yang udah idenya yang keren-keren seperti Vexanium ini dan sebagainya, itu harganya aja nggak bisa gitu, nggak bisa bertahan karena sulit banget untuk menstabilkan harga. Lalu tiba-tiba ada ujuk-ujuk segelintir orang yang mengaku-ngaku bahwasanya harganya flat 15.000, harganya flat 20.000, harganya flat 50.000. Padahal waktu dicek di market harganya 1 rupiah. Padahal waktu dicek di market nggak ada volume sama sekali. Lah gila apa sih itu? Ngaco banget lah misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba lebih ngaconya lagi, kalian percaya waktu diomongin seperti itu tanpa memikirkan atau tanpa mencari tahu faktanya yang sebenarnya seperti apa. Dia di market udah diakui CMC belum? Terus tiba-tiba use case-nya apa? Utilitasnya apa? Kegunaannya apa? Volumenya per hari siapa? Ujung-ujungnya apa? Anda mempunyai sebuah sampah, men. Anda mempunyai sebuah sampah. Kalian mempunyai token atau koin yang tidak bisa dijual sama sekali. Saya tidak membenarkan diri saya sendiri sudah pernah menciptakan token yang sampai sekarang juga masih ada. Itu sangat sulit untuk menjaga itu semua. Padahal utilitas dan use case-nya ada, produk-produk kami ada, bahkan saya punya market sendiri nih. Saya kasih tahu nih market ESX itu udah jadi. Tapi saya bingung. Saya menawarkan ke orang itu trading di market ini tuh apa kelebihannya gitu kan. Jadi saya masih di dalam proses lah nih. Ini adalah bentuk market ESX sendiri. Di sini ada exchange-nya. Nah, dalam exchange ini tuh ada Bitcoin, ada Ethereum, ada USDT. Nah, ini market ESX sudah jadi. Saya pun punya market. Ada ESX, ada IDRT dan lain sebagainya. Nah, ini saya juga udah punya market. Tetapi apa? Untuk mempertahankan harga itu tidak segampang orang-orang yang kira. Bahkan sekelas Vexanium yang menurut saya itu hebat banget karena dia adalah salah satu token Indo yang mainnet menjadi koin. Itu harganya aja tidak bisa dijaga, men. Lalu tiba-tiba ada orang tanpa dosa yang bilang bahwasanya, oh ya udah lu beli koin gua aja, harganya flat kok, bakal ada yang banyak yang beli. Gila lu semua ya. Lu gila ya kalau bisa percaya sama semua kayak begitu tuh bullshit banget gitu lah. Tapi terserah lah, percaya mau sama saya atau mau sama siapapun, pelajari dulu atau kalian harus
pahami dan makna resapi video yang saya sampaikan itu apa, benar apa enggak, seperti itu. Intinya kalau sehebat apapun token tersebut, sebanyak apapun produk tersebut, kalau memang tidak ada utilitas dan use case yang jelas, itu nggak akan pernah bisa bertahan harganya. Harganya sekarang oke segitu, lama-lama turun dan lama-lama nggak ada yang beli. Kayak gitu, oke? Ya udahlah, terserah saya ngegas mulu. Nomor 7, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, jadi token atau koin yang diciptakan dengan skema seperti itu, skema yang misalkan lu invest 20 juta, nanti dapat 1% per hari. Lu invest 50 juta, nanti dapat 2% per hari. Lu ini bla 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 bla, dan ternyata setelah saya selidiki nggak ada utilitas, use case, dan kegunaannya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bakal token atau koin tanpa utilitas, sama aja money game. Yang kaya ya ownernya. Kenapa? Seperti yang tadi di awal video saya jelaskan, membuat token itu gratis, ya kan, terus dia dibagikan menjadi sebuah barang. Memang kalian nerima tokennya, tapi kalau memang kalian nerima tokennya nggak berharga, ya untuk apa? Satu token misalkan dijual dengan 10.000, terus dia menjual sebanyak 1 juta token. 1 juta token kali 10.000 tuh udah berapa? Udah miliaran kan? Yang untung ya dia. Kenapa? Dia menjual hal kosong yang tidak ada utilitas dan use case-nya apa-apa, yang tidak bisa dipakai apa-apa, misalkan kayak begitu. Terus tiba-tiba kalian percaya, berharap suatu saat akan naik, tiba-tiba orangnya pergi karena dia udah kaya dan lain sebagainya, bla bla bla. Nah, terserah itu kalian mau percaya saya atau enggak. Yang penting yang jelas video ini tujuannya untuk mengedukasi. Walaupun gaya saya seperti ini ya silakan, ada yang suka, ada yang enggak, itu saya maklumi. Tapi setidak-tidaknya saya telah menyampaikan apa yang saya tahu supaya kalian itu tidak terbodohi oleh para oknum yang mengaku mining lah, itulah dan sebagainya, profit per hari 1% lah, bullshit lah, bla bla bla. Udah terserah lah. Nanti akan saya buat video khusus untuk ini, oke? Kalau memang ini responnya manas. Share aja ke grup-grup yang tokennya seperti itu. Share aja ke grup yang apa namanya, yang mengiming-iming profit 1% per hari. Share aja di situ, biar semua membernya sadar, oke? Biar kalian juga sadar. Oke? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Salam trader.